Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Wah, hari ini ada banyak suara burung ya. Tuh. Karena hari ini kita rekamannya siang. Nggak siang sih, pagi sih lebih tepatnya ya. Karena kita pengen tetap ada konten buat nemenin libur lebaran kalian ya. Gitu. Gue udah riset-riset enok juga, Fed. Seru banget anjir ternyata. Nanti gue spill dikit lah. Tapi hari ini kita akan bahas pesawat Santiago 513 yang menghilang dan 35 tahun baru ditemukan dengan kondisi mengerikan, bro. Kayak di film ya berarti ya? Oh, ini Manifest. Iya. Beda, tapi Manifest hidup semua. Iya dikit sih, tipis sih premisnya sih, Fed. Ininya sih, ceritanya sih. Sengaja balik lagi kan? Iya, sengaja balik lagi gitu. Tapi lu gak ada yang baca kan untungnya kan? Belum. Ya cakep. Gak apa-apa, ini emang bagus nih. Jadi ini adalah konspirasi singkat yang sebenarnya harusnya tidak kalian baca dan biar gue aja yang ceritain. Gila. Tapi sebelum masuk ke pesawat tadi ya, gue kan janji emang kita mau bahas Book of Enoch di lebaran. Cuma sayangnya memang banyak banget ternyata materinya, bro. Jadi gue memutuskan untuk kita undur aja biar lebih maksimal, lebih mateng ya. Gila, ternyata Book of Enoch luar biasa membagongkan sih. Itu akan nyambung juga sama Anunnaki. Menurut gue ini salah satu konten kita yang mungkin bisa bersanding sama Anunnaki sih. Jauh lebih banyak dari Anunnaki, jauh lebih kompleks, jauh lebih menggoyangkan. Apakah 2 part? Mungkin bisa ya, mungkin bisa ya. Makanya gue lagi coba nyicil dulu, bisa 2 part atau bisa lebih sebenarnya gitu. Itu mantep lah pokoknya Book of Enoch ini gitu. Ada malaikat juga, lo dijelasin tentang yang buat piramida, termasuk ada Roro Jonggrang juga, bro, di sana, bro. Gokil. Indonesia, bro. Gila, semuanya ada. Tapi hari ini kita akan bahas pesawat Santiago 513 nih yang menghilang 35 tahun dan baru ditemukan dengan kondisi yang mengerikan gitu. Jadi pada 4 September 1954 gitu ya, pesawat Santiago 513 terbang dari Aachen, Jerman menuju Porto, Brasil. Nah, pesawat itu harusnya sampai 18 jam dan mendarat di Brasil. Tapi anehnya pesawat itu sampai bukan 18 jam tapi 35 tahun setelahnya, bro. Gile. Hilang jadi pesawat. Tapi utuh, balik-balik. Utuh gitu. Nah, balik-balik tuh maksudnya kembali lagi dia ke Porto. Mendarat maksudnya. Iya, nanti makanya gue ceritain nih. Jadi cerita ini dipopulerkan pada berita pertama kali dari The Weekly World News tabloid pada 14 November 1989, bro. Pada penerbangan tersebut Santiago 513 tuh hilang di Samudra Atlantik. Nah, 35 tahun kemudian pada 12 Oktober 1989 pesawat itu tiba-tiba muncul tanpa tanda-tanda mengitari atas Porto tuh. Lah, kok tiba-tiba ada pesawat nih Santiago ini gitu. Dan akhirnya orang sana kayak, oh yaudah kasih mendarat gitu. Dan pas mendarat mereka semua kaget karena sebenarnya pesawat Santiago ini gitu ya, maskapainya itu udah nggak produksi setelah tahun 1956 gitu. Jadi pesawat siapa yang mendarat? Santiago mana nih? Gitu. Dan pesawatnya pun kalau lihat fotonya terlihat kumuh gitu pas mendarat. Nah, ini sebenarnya yang mengejutkan sekali gitu ya. Hal ini semakin mengejutkan ketika pintu pesawat itu dibuka. Mereka menemukan 92 mayat di dalam pesawat. Yang nerbangin siapa? Nah, itu. Bener-bener mayat tengkorak gitu lah. Ketika mereka berjalan menuju kokpit, mereka semakin terkejut lagi karena Kapten Miguel Victor Curie yang sedang duduk dalam posisi utuh memegang kendali pesawat juga mati. Gitu. Dan kemudian pemerintah Brasil ini menyelidiki kasus ini dan menolak memberikan penjelasan atau teori hilangnya Santiago 513. Dia benar-benar nutup, nggak tahu kenapa. Beritanya tuh udah cuma sampai situ dan dia nggak mau ditanya apa-apa lah. Sebagai dia tetap nggak mau jawab. Banyak orang percaya ini hoax, namun teori mengatakan ada juga disangkut pautin sama Einstein yang tentang wormhole. Dia bilang. Cuma ini benar-benar nggak tahu. Sampai sekarang kasusnya cuma sampai situ doang. Masa sih? Ya nggak tahu kan, ini konspirasi. Nggak percaya ya? Dia nggak penasaran apa? Tuh pemerintah Brasil. Karena mungkin nggak bisa jawab juga menurut gue, Pak. Kenapa? Diteliti Mungkin lah, nggak bisa resource jawab. banyak. Apa maksudnya Porto main? Ya mungkin harus negara lain kali yang harus turun tangan gak sih? Yang lebih ini mungkin. Enggak lah, Brasil udah gede lah. Iya nggak tahu gue. Apa alien nih? Gue nggak tahu. Langsung diem. Enggak. Masalahnya kan udah mati ya. Yang mendaratin siapa? Nah, maksudnya, itu kan. Meskipun lo masuk wormhole, time travel, cuma kan itu harus mendarat dulu, harus ada yang mendaratin. Tapi kalau tengkorak yang mendaratin, gimana caranya anjing? Gue juga nggak ngerti, bro. Ini kita bahas Ini kayak kereta Zaniti mungkin ya. versi 2 kali. Mungkin ya. Mungkin menurut gue kayak Urban Legend. Gue juga mikirnya kayak urban legend gitu sih.
Kereta Zaneti Part 2 gitu. Dan seru aja sih pas gue baca kayak ternyata konspirasi gini lumayan seru nih untuk kita react apa ya namanya kayak kalau kemarin kita dapat konsep opor opini horor. Asik. Opini tengah horor nggak usah deh. Pas banget lagi Ramadan. Opor. Terus ada lagi kita nggak tahu nih kalau konspirasi yang kocak seperti ini bukan kocak sih ya. Benar-benar lebih ke hoax ini apa namanya ya. Nah akhirnya teorinya bermunculan gitu. Yang pertama ya lu masuk wormhole gitu, pesawat masuk wormhole dan lain sebagainya baru muncul lagi gitu. Atau masuk dimensi lain. Gitu. Atau mungkin eksperimen rahasia yang kayak ya sebenarnya 8 Santiago 513 ini bagian dari eksperimen pemerintah. Jadi penumpangnya menjadi subjek penelitian yang tentang perjalanan waktu. Kan dulu kita juga pernah ada tuh, siapa namanya? Yang kapal yang dia mau ilangin kapal, ternyata orang pada akhirnya pas dia ngilang berhasil ngilang. Iya. Philadelphia. Itu kan juga ini ya kayak cerita urban legend gitu kan. Iya, cuma kan kalau itu memang eksperimen kan. Kalau ini bukannya pesawat komersil. Ya itu nggak tahu sih katanya. Jadi katanya yang bilang itu adalah sebenarnya eksperimen dari pemerintah, yang nggak tahu namanya juga teori ya. Gitu. Ada yang bilang kesalahan teknis atau seperti apalah gitu. Tapi ini gua akhirnya nyari lah sebenarnya emang possible apa lubang cacing ya, sampai sekarang juga masih belum possible gitu ya si wormhole ini gitu. Jadi kalau yang gua dapat gitu ya, si wormhole ini kan ada terowongan yang pokoknya dari Einstein lah yang bilang ya kalau seandainya ada lubang cacing yang memungkinkan untuk lo dalam melebihi kecepatan cahaya malam ya ini gitu. Namun hingga saat ini belum ada bukti observasi yang menunjukkan keberadaan si wormhole ini. Para ilmuwan juga masih terus mempelajari kemungkinan keberadaan lubang cacing. Ada beberapa teori tentang bagaimana lubang cacing dapat terbentuk gitu ya. Nah jadi yang gue dapat beberapa fakta si wormhole ini. Lubang cacing dapat memungkinkan perjalanan lebih cepat daripada cahaya. Gimana coba, kita belum punya teknologinya kan. Lubang cacing dapat menghubungkan titik yang berbeda di alam semesta gitu ya. Dan akhirnya ada beberapa teori juga ya tentang bagaimana lubang cacing dapat terbentuk gitu. Ada runtuhnya bintang masif gitu. Ada tabrakan 2 lubang hitam dan fluktuasi kuantum gitu. Tapi ya benar-benar kecil banget. Kemungkinannya sangat kecil gitu dan kayaknya nggak mungkin juga sebenarnya. Kayak gitu. Jadi cuma habis itu sebenarnya bro. Berapa tuh sekarang 7 menit ya? 8 menit? 7 menit. Berarti nggak ada detail-detail lainnya? Iya, cuma ada sih pokoknya gue ada satu yang kayak satu penjelasan yang kayak ini kayaknya hoax nih gitu. Gitu. Ya kita diskusi aja dulu. Kalau misalkan itu benar-benar terjadi, menurut gue sih dibanding wormhole, gue lebih percaya itu alien gitu dah. Diapain berarti? Ya nggak tahu, pokoknya alien dah, ekstraterestrial. Dibanding wormhole kan, ya maksudnya bener tadi lu bilang kan dia harus mendaratkan pesawatnya. Itu pun mendaratkan pesawatnya gimana tuh? Ya, berarti mendaratin alien. Ada campur tangan berarti. Karena kan harus, ya? Iya harus landingnya harus bener. Salah sedikit aja, tabrakan. Iya. Udah jadi tengkorak lagi bro, tengkorak anjir. Iya skeleton anjing kayak gitu. Cuma kayaknya nih kalau seandainya ini kita bahas 5 tahun lalu ketika opini tengah malam sudah masih awal-awal, kayak mungkin kita udah excited ya. Oh iya. Gini. Adele Sam Smith satu orang aja kita. Kayak ada. Gue sangat ngotot itu beneran kayaknya. Itu bisa possible bro. Anjing gimana kayak begini anjir banget dah. Ini udah gue bacain aja kali ya. Lo ada teori gak? Kalau Paris udah pasti gak percaya sih, mau berteori juga seperti apa ya? Ya sebenarnya kalau gue nggak masalah di wormhole atau apanya, mendaratnya itu aja. Kalau wormhole kita nggak tahu lah, mungkinnya bisa terjadi menurut gue. Kayak dia tiba-tiba masuk wormhole kan, nggak ada yang tahu gitu ya, atau kenapa gitu diculik alien terus dibalikin lagi. Cuma mendaratnya itu anjing, udah tengkorak masa bisa mendarat. Autopilot tuh setahu gue nggak bisa kalau untuk mendarat. Bisa, autopilot kan cuma di atas doang. Di atas doang. Iya. Tahun segitu lagi. 1989. Teknologinya masih belum pesawatnya 1950 kan. Oh bahkan iya, pesawat produksinya ya. Iya, 8556. Gimana maskapainya? Gak jelas ya. Nah, ini nih. Udahlah. Jadi dilansir dari media, ini kita yang menariknya gini, karena pas gue cari ini ya, jujur kasus ini gue nggak tahu deh. Gue cari kasus ini tuh banyak kreator gitu yang gue liat ya udah bahas sampai situ doang gitu, lepas tuh teorinya liar gitu. Gue kayak nggak terima anjing, ini apa ini fuck man. Gue kayak apa ini gitu kan. Gue mau tetap coba cari lah, akhirnya dapet nih, gue dilansir dari media pemeriksa fakta snoops.com.
Tidak ada laporan berita dari media kredibel tentang Santiago Flight 513 yang hilang pada 1954. Selain itu tidak ditemukan laporan tentang pesawat yang mendarat setelah hilang selama 35 tahun atau pesawat penumpang yang tinggal tulang tadi. Hal itu karena kisah Santiago Flight 513 adalah cerita fiksi yang dipublikasikan oleh tabloid Weekly World News pada 1989. Diketahui tabloid tersebut beberapa kali menerbitkan cerita fiksi tentang penerbangan. Jadi pada tahun 1989 tabloid itu memuat cerita fiksi tentang pesawat Pan AM Flight 1914 hilang juga dan selama 37 tahun baru kembali gitu. Karena kepopuleran cerita tersebut, Weekly World News kemudian menerbitkan cerita sejenis pada tahun 89 yaitu Santiago Flight 513. Berbeda dengan Pan gitu ya. Dikisahkan kembali krunya selamat kalau yang 1914 gitu. Dan Santiago Flight 513 diceritakan hanya tinggal kerangka ketika ditemukan. Cuma banyak yang kurang tahu ternyata tentang si tabloid ini suka mengeluarkan cerita fiksi. Track recordnya ya? Oh. berapa tadi tuh yang dia weekly itu? Iya, dia juga kayak gitu tuh. Jadi, ya bohong. Pasti gara-gara digoreng ya. Ya gue nggak tahu juga sih. Mungkin. Iya itu kali Vet. Orang ya kan juga kalau sekarang kita gue gampang ya nyari di internet ya. Ya kalau ini kan statement dari snoop.com memang gue di tahun 89 kayak susah juga tuh nyari. Kalau berita kita gitu, berita nasionalnya juga nggak merilis itu secara pasti gitu. Kita cuma dengar konspirasinya karena konspirasinya kenceng banget gitu. Iyalah pasti sih. Itu bro, jadi case close. Tapi seandainya beneran terjadi, identifikasinya gimana ya? Identifikasi apa? Gitu, maksudnya buat mengungkap kebenarannya tuh. Seandainya gitu, lu jadi pemerintahan Brazil. Anjir. Pemerintahan Indo dah. Bingung ya? Iya pemerintahan Indo dah. Tiba-tiba bingung ya? Bingung kalau isi tengkorak sih bingung anjing. Udah nggak ada yang bisa diinterview, ya kan? Tuh mendarat gitu. Iya karena nggak tahu sih kalau pun wormhole atau apa nggak ada buktinya pasti Vet anjir. Nggak ada residunya emang. Mungkin ada ya trace elemen yang kita nggak ada di bumi gitu diteliti pasti ada mungkin ya. Cuma ya itu sih tengkorak sih susah kalau itu. Gue lebih percaya kalau itu terjadi di luar angkasa kayaknya deh. Tiba-tiba kayak ada balik gitu roket gitu yang hilang tiba-tiba baru balik. Tapi justru nggak make sense anjir malah jadi tengkorak. Harusnya kan dia lama ya di situ ya. Kalau kan wormhole cuma cepet kan? Iya wormhole cepet terus justru mereka awet muda anjir. Kayak yang di manifest benar. Iya benar. Karena kan mereka tidak merasakan waktu. Kita yang merasakan waktu ya kan. Jadi tengkorak. Cuma gila sih gue sempat lihat wormhole gitu ya kayak anjing kayak di era kita nggak bakal bisa tahu dan menemukan dan bisa masuk wormhole juga sih. Dengan dengan semua kompleks semuanya yang gue tahu gitu ya. Einstein pencetus gitu yang kayak ini ada nih wormhole gini-gini tapi ternyata ada beberapa hal yang kayak ini nggak mungkin kita masukin kayak kitanya pun buat nggak tahu sih ya. Buat pesawat aja juga belum bisa yang cepet sih. Cuma itu katanya setahu gue lebih dari kayak kecepatan cahaya itu gimana anjir. Ya karena ini kan wormhole kan kayak portal. Iya. Teleport jatuhnya. Dan belum tentu ada juga sih sebenarnya. Iya belum tentu ada juga. Kayaknya kita kalau ada pun bukan di generasi kita gitu kali ya. Kalau ada pun kita nggak siap deh ilmuwan kita untuk ngetes untuk masuk ke sana anjir. Iya. Tapi menarik lah intinya. Itu pembahasan 13 menit kita. Sangat singkat, padat dan jelas gitu ya. Mungkin gue genapin jadi 20. Gue teaser dikit Book of Enoch yang udah gue dengerin kali ya. Jadi ini menarik sih sebenarnya Book of Enoch. Balik lagi ya, ini gue baru mendengarkan yang belum gue catat. Jadi kalau gue salah gue minta maaf dan bisa direvisi. Kan lumayan sensitif ternyata Book of Enoch ini. Kayak Book of Enoch di tahun 362 Masehi gitu ya, resmi menjadi kitab yang sesat gitu. Kira harus dihancurkan, semua dibakar dan lain sebagainya. Tapi gue belum sampai saat ini dari riset gue kan ada banyak banget part yang harus gue tonton ya. Gue belum bisa menemukan secara pasti kayak oke, ini kitab sesat nih gitu loh. Dan harus dihancurin gitu. Urgensinya gitu. Terlepas dari politik saat itu gitu. Untuk menghancurkan kitab Book of Enoch ini gitu. Karena Book of Enoch ini menjawab beberapa pertanyaan yang luar biasa, bro. Contoh Mesir, maksudnya piramida Mesir gitu ya. Banyak banget sekarang peninggalan-peninggalan sejarah yang lu mungkin bingung gitu loh. Mungkin ilmuwan sekarang bisa sih menjelaskan kayak misalnya piramida Mesir pakai air gitu kan, dibawa ke atas.
batu-batunya batu-batu besar gitu. Tapi ini kayak ada shortcut satu, apa namanya? Bukan, dia nggak jelasin secara pasti Mesir dibuat seperti apa sih. Cuma ada satu peradaban yang memungkinkan membuat itu semua gitu loh. Kayak gitu. Dan di Book of Enoch ini lumayan menjelaskan tentang itu. Jadi intinya adalah Book of Enoch ini kan kalau kita tahu mungkin di beberapa kitab ada tuh yang namanya Nephilim ya. Nephilim ya, yang ras aksa gitu kan. Terus juga kita tahu pernah kita bahas Anunnaki gitu, di mana alien yang datang ke bumi gitu ya. Namanya kita dan itu terbukti dari prasasti suku mana namanya? Kita bukan suku Maya, Anunnaki. Sumeria menggambar dan lain sebagainya. Cuma kan gue coba nih kali ini gue berteori. Kita nggak pernah tahu suku Sumeria itu melihat Anunnaki atau melihat, pokoknya dia cuma tahu ada orang turun datang aja. Intinya lebih ke bumi, advance gitu ya. Iya, lebih advance gitu, lebih pintar gitu. Tapi kita nggak pernah tahu itu manusia, itu apa namanya alien or something gitu loh, makhluk mana gitu. Nah kalau di Enoch ini gitu, ini balik lagi gue berteori aja ya. Di situ kan menjelaskan ada yang namanya fallen angel. Mungkin kita pernah dengar juga lah malaikat yang jatuh ke bumi gitu. Ada nama Azakiel, ada kalau kita di Anunnaki, mungkin Anunnaki yang udah lebih fresh ya teori konspirasinya di gua. Ada yang ngajarin tentang bercocok tanam, ada yang ngajarin tentang berburu, perang dan lain sebagainya. Itu di Anunnaki. Ternyata di Book of Enoch ini fallen angel itu juga mengajarkan hal yang sama. Ada yang mengajarkan perang, ada yang mengajarkan bercocok tanam, dan itu adalah ilmu-ilmu baru yang baru diketahui sama manusia, bro. Gitu. Jadi kayak apakah sebenarnya oke nih kalau abaikan sedikit pinggiring si Anunnaki gitu. Apakah si yang dilihat sama bangsa Sumeria ini ya fallen angel gitu. Fallen angel yang jatuh gitu, dan di sini dijelaskan juga motifnya. Kenapa fallen angel itu bisa jatuh gitu ya. Sampai saat ini yang gue belum full balik lagi, gue belum ini. Itu adalah dari hawa nafsu dari para malaikat ini. Jadi malaikat tuh melihat sosok manusia ya cantik, ganteng dan lain sebagainya, yang yuk kita buat ini apa sekali aja deh, sekali kita ke bumi gitu. Kayak penasaran, dia tuh disebutnya The Watcher, Fat. Tugasnya dia itu cuma ngawasin manusia doang. The Watcher gitu. Cuma dia melihat tergoda. Ketuanya setahu gue siapa namanya gitu, gue lupa. Dia tuh kayak ngejangan ini kita akan terjatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Cuma karena mereka The Watcher ini kompak kayak kita sekali buat dosa kita sama-sama nih gitu loh. Udah nggak apa-apa, kita tanggung bareng lah gitu. Ya udah akhirnya turun mereka dar. Gak ada yang tahu dong karena The Watcher kan dia yang ngawasin gitu ya maksudnya. Ya udah mereka bersetubuh dengan manusia dan akhirnya melahirkan Nephilim ya, makhluk-makhluk monster itu dan lain sebagainya. Dunia chaos. Jadi ada sangkut pautnya juga sama Attack on Titan nih. Chaos saat itu. Chaos di mana? Maksudnya ya bukan chaos dalam arti ini sih. Jadi kayak ya manusia jadi pinter nih, astronomi itu kayak dibilang. Sampai sekarang pun kita masih bertanya-tanya gimana suku Maya bisa buat kalender yang sangat apa ya, spesifik, detail dengan peralatan seadanya gitu. Dan masih dipakai kan sampai sekarang? Masih dipakai gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah ternyata ya karena The Watcher ini kan punya knowledge dari, dia bilang apa ya, pengetahuan dari surga. Pengetahuan dari surga itu yang nggak ditahuin sama manusia. Sebenarnya dia turun ke bumi bawa pengetahuan itu dan ngajarin gitu. Dan akhirnya itulah yang ngebuat manusia jadi bisa bercocok tanam, perang dan lain sebagainya gitu. Nah si Nephilim ini yang pada lahir banyak kan bangsanya, Fet. Makin banyak banget gitu. Dia itu makanin hasil panennya manusia terus sampai akhirnya panen habis, terjadi kelaparan dunia, dia nggak bisa makanin manusia. Attack on Titan anjing gue bikin. Makanin manusia itu sendiri. Dan banyak juga yang akhirnya dia main dengan hewan gitu dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya melahirkan makhluk-makhluk aneh di bumi, Yeti or something lah gitu ya maksudnya. Dan tingginya tuh 1000 meter gitu-gitu, Fet, katanya. Gede banget anjir. Itu yang kenapa lu kalau misalnya pernah sekilo anjir. Apa? Gua enggak tahu deh ya, maksudnya bener, kan? ribuan ini. Bener-bener tinggi itu kayak dibilang lu mungkin akan terkejut kalau misalnya lu masuk goa, misalnya ada gambar manusia purba gitu yang di atas gedung gitu ya kan, nggak mungkin di atas goa gitu. Itu nggak mungkin ya manusia sekecil kita gitu. Mungkin manusia dulu lebih besar gitu ya. Kan orang selalu bilang gitu kan. Itu sih nih film itu yang ini, dan itulah yang melahirkan. Tapi teori ada liar lagi sini, liar banget teori konspirasinya yang sangat-sangat liar adalah
Ya salah satunya adalah kayak dinosaurus itu adalah bentuk dari Nephilim dan hewan anjing. Cuma itu melanggar itu banget tuh, aneh banget. Itu lupakan teori yang tadi. Cuma itu bro, jadi kayak mereka mengajarkan itu sampai akhirnya Tuhan mengutus malaikat Gabriel sama satu lagi malaikat lagi gue lupa untuk turun ke bumi untuk membantai si Nephilim ini gitu. Dan ini katanya di eranya Nuh, Fet, terjadi ini maksudnya masih ada si fallen angel gitu di eranya Nuh. Makanya Tuhan memberikan apa ya, bukan ini ya, menginformasikan gitu ya, lewat ininya akan terjadi banjir bandang, lu siapin kapal lu ini gitu. Tapi ini janji Tuhan adalah gue nggak akan musnahin manusia lagi dengan air gitu. Gue ya ini terakhir gue musnahin manusia dengan air gitu. Nuh kan akhirnya selamat kan gitu dengan dan lain sebagainya gitu. Dan Tuhan juga berjanji akan ibaratnya apa ya, refresh gitu ya, refreshnya ya udah dengan yang benar, karena itu kehidupan yang sebelumnya itu udah kacau gitu. Nephilimnya dibunuh sama Gabriel dan lain malaikat itu dibunuh dibantai sampai orang mohon untuk ini. Terus si fallen angel ini ada nama 20 malaikat dan semua namanya detail dan semua namanya tuh punya job desk masing-masing aja. Di ini semua ditaruh di apa ya, dibutakan atau digelapkan, dimasukin ke neraka yang lu bakal keluar di hari penghakiman katanya. Ditaruh semuanya. Ya udah akhirnya keriset deh tuh si eranya Nuh gitu. Dan itu ada beberapa part. Setahu gue part 1 tuh ngebahas tentang fallen angel, part 2 apa, part 5 apa. Gitu. Anjing bro, mantep bro. Berarti ini dia mendukung teorinya bumi datar ya? Terakhir tuh ada satu statement pas gue dengerin tuh ada apa, Enoch tuh Book of Enoch menjelaskan bumi datar. Menjelaskan? Bukan menjelaskan sih, pokoknya bahas tentang bumi datar. Bumi itu datar. Bumi itu datar gitu. Gitu. Tapi Maya itu astronomi kan? Astronomi. Tapi mengkonfirmasi ada keberadaan luar angkasa berarti ya, bertolak belakang sama. Ya itu gue belum, karena gue belum dengerin sampai full banget Tis. Apakah ya juga itu, ya apa yang itu? Dia gambar itu ya yang jauh kan, sampai bisa memprediksi apa planet ada cincinnya kan. Iya. Gue mikir apakah itu YouTuber clickbait dulu biar diklik kan. Iya juga ya. Iya sih, kita belum dengerin. Gue belum dengerin gitu. Dan juga belum baca kitab aslinya gitu kan. Kita nggak bisa percaya omongan dia doang, siapa tahu dia nggak ngambil dari kitab Enoch. Dari artikel. Tapi dia ngambil ini sih, ngutip dia beneran nih yang itu. Dia kayak ketika dia ngomong oke, Enoch pas dia tuh ada 100 pasal Fet ternyata. 100 pasal. Dia nyebut pasal ini, ayat ini terus di stabiloin tet nih. Baru kalau yang dari kitab canonnya kayak yang kitab sekarang kita percaya itu apa gitu. Jadi di mix and match gitu loh. Sama dia digituin. Itu sih, tapi gue belum tahu tuh yang bumi datar seperti apa. Gue penasaran juga sih sejujurnya, karena benar juga sih. Kalau seandainya dia ini berbeda sama suku Maya. Nah sama satu lagi fakta yang gue nggak tahu ini fakta apa bukan ya. Gue namanya juga belum riset banget. Kayak Mesir, ada apa namanya, misalnya Candi Borobudur, ada patung yang kepalanya doang di bawahnya baru ada. Ini banyak lah keajaiban dunia yang luar biasa gitu ya. Terus ada satu kayak orang pintar hitung-hitung gitu lah ya, salah satu profesor gitu coba ngitung kayak ini, coba ditarik garis gitu loh dari Mesir ke sini jaraknya berapa ini, terus dia bilang kalau seandainya dilihat gitu, dipetain gitu, di peta gitu, gambar bentuk bumi garis lurus anjir, muter gitu katanya. Gue langsung kayak anjing, bener gak sih ini anjing? Gue kayak karena gue lagi momen gue mau nonton dulu, gue mau dengerin dulu baru gue riset. Jadi gue anjing, gila juga nih gue bilang anjir, gue belum nyari ininya. Ya anjir, kalau seandainya bener kayak gitu udah pasti kayak ini bukan tangan manusia anjir. Janjian ini mau gak mau ya buat ya titiknya, koordinatnya anjir. Kayak gitu sih. Ya itu baru sebatas, gue baru sampai situ, bener-bener pure baru sampai situ. Jadi belum gue ini lagi. Cuma menarik ya bro. Gila sih. Iya sih. Emang keren sih Enoch ya. Iya. Kayak mungkin gue nggak tahu keburu minggu depan apa enggak, tapi akan lah dalam waktu dekat lah, antara seminggu 2 minggu lah mungkin ya. Gue karena mau ngabisin dulu nih. Gue mau ngabisin kan libur lebaran nih, punya banyak waktu gue riset. Cuma mungkin Fedian lu coba riset dari pembantainya kali Fed ya. Boleh. Karena pasti kan itu kan kalau base-nya Bible gak mungkin gak dibahas sama salah satu pendeta gitu. Pasti ada lah. Iya, Book of Enoch gitu. Dan ternyata bukan Book of Enoch doang yang gue pas baca ya, pas gue nonton ya.
Sebenarnya ada buku lain juga kayak yang Iya kan waktu itu kita pernah bahas yang Konstantinopel Iya. tidak menyetujui banyak buku. kitab. Iya, itu juga ternyata banyak. Kalau Enoch udah dibuang dari 362 Masehi. Itu gua nggak tahu tuh Konstantin kapan ya? Waktu itu. Lupa gua. Iya, itu. Jadi menarik sih, Bro. Book of Enoch. Akan jadi pembahasan yang seru, menarik dan ditunggulah pokoknya untuk pembahasan-pembahasan seperti ini serunya. Thank you buat kalian semua yang dengerin dan kita mengucapkan selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin, Bro. Dan sampai ketemu di episode berikutnya dengan konten-konten lebih menarik. OTM Card masih ada di Shopee, dibeli. Jangan lupa like, subscribe sama komen dan share ke teman-teman kalian. Segitu dari podcast Opini Tengah Malam dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.